Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan kali ini tahun 1446 Hijriah, kami diberi kesempatan untuk dapat membaca kitab Isahuji, yaitu kitab yang diterjemahkan atau ditulis oleh Asiruddin Al-Abhari. Kitab ini membahas tentang mantik dan khususnya adalah yang bermuara pada qiyas dan burhan. Ini penting sekali untuk dipahami di dalam konteks keilmuan, bahkan tidak hanya tentang disiplin keilmuan Islam, tapi juga semua ilmu. Misalnya kita membaca tentang Al-Burhan, wa qiyasun mu'allafun min muqaddimatin yaqiniyatin lin tajin yaqiniyatin. Jadi qiyas yang dalam bentuk burhan itu adalah suatu qiyas yang disusun dari muqaddimah dan sampai pada kesimpulan yang sifatnya keyakinan. Misalnya ketika kita membahas berhadapan dengan teks Imam Ghazali, misalnya tentang Allah sebagai ilah. Allah sebagai ilah itu berhadapan dengan muqaddimah yang sifatnya bertabrakan kalau kita tidak memahaminya. Jadi bertabrakan maksudnya begini, dua-duanya benar. Ini api yang membakar atau Allah sebagai ilah, gitu loh. Ilahnya api atau ilahnya Allah. Nah, Imam Ghazali memberikan contoh, meskipun sudah didebat setelah karya Imam Ghazali lahir itu, bahwa ilahnya adalah api menurut Ibnu Rushd. Imam Ghazali menyatakan ilahnya adalah Allah. Nah, memahami alasan-alasan, bertemunya dua alasan, kemudian karena kemudian yang satu menjadi sebab atau pada dasarnya adalah sebab, tapi dia adalah ilah yang tampak atau syariah, bahwa api bersifat membakar itu iya, tapi dia bukan penentu atau mujib. Misalnya Imam Ghazali menyatakan demikian. Dan ini adalah keyakinan, suatu keyakinan bahwa yang memerintahkan api membakar itu Allah, sehingga dengan alasan ini itu adalah ilahnya adalah Allah. Nah, artinya kita memahami teks itu kalau sudah ada pemahaman tentang burhan, itu lebih mudah di dalam konstruksi berpikirnya. Bahkan kalau kita tidak menggunakan burhan, itu kita akan kesulitan memahami, karena kenyataannya yang membakar adalah api, gitu. Dalam perspektif Ibnu Rushd misalnya itu. Nah, kita dijelaskan bagaimana pentingnya akidah yang dalam struktur pemikiran tadi itu ada yang disebut dengan Allah sebagai ilah. Dia dijelaskan oleh Imam Ghazali. Nah, di situ nanti ada strukturnya. Jadi yang satu sabab musabab, yang satu mujib dan ilah, yang mujib itu sebagai ilah itu. Sehingga yang membakar itu Allah. Maksudnya al-fa'il itu Allah, ilahnya yang menyuruh, memerintahkan, seperti kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Nah, pembahasan seperti ini, dan misalnya lagi ada contoh tentang musik di dalam qiyas. Satunya halal karena tidak maksiat, satunya haram karena maksiat. Nah, ini yang menjadi dasar yang halal, yang boleh maksud saya, atau yang haram. Nah, dengan kita memahami konstruksi berpikir yang karena sudah membaca apa itu qiyas, contoh-contoh qiyas, nah, itu akan membiasakan kita untuk memahami konstruksi berpikir itu, sehingga
yang kita temukan adalah dasarnya misalnya di dalam kitab Ihya misalnya itu, oh ternyata dasarnya itu boleh menurut Imam Ghazali. Nah itu. Sehingga dengan demikian soal keyakinan, soal fikih, bahkan apapun ilmunya, sampai Imam Ghazali mencontohkan dalam konstruksi syartiyah misalnya, apa itu, jika makan maka kenyang, itu sampai dicontohkan seperti itu untuk membahas kias atau kiasul illah misalnya di dalam kitab Al-Mustasfa. Ya artinya kita harus, meskipun di sini dibahasnya secara ringkas, kita harus mampu istilahnya memanfaatkan apa yang ada di sini itu di dalam konteks membaca kitab. Atau kita di sini misalnya tidak disebutkan istiqra, di Al-Munawwarah ada, ya kita jelaskan, kita beri contoh juga, misalnya di sini ada kalimat wa durubuhu al muntijatu arba'atun. Jadi darab sebagai syakel darab sebagai kalau ada 4 syakel. Nah, 4 syakel itu, syakel pertama yaitu syakel yang 4 itu. Nah, darab itu di bawah dari syakel pertama masing-masing dari 4 itu. Nah, darab itu di situ tidak dijelaskan kaidahnya seperti syakel. Kalau syakel dijelaskan misalnya wasani itu artinya syakel kedua, yartatu ilal awal bi aksil kubro. Nah, itu dikembalikan kepada syakel awal dengan akes pada muqaddimah kubro. Nah, akes itu kan kaitannya dengan pembalikan struktur mahmul dan maudhu' dan mahmul. Nah, berarti kalau di sini didurub itu kaitannya dengan nakid atau tanakut, bab tanakut yang juga dibahas sebelum membahas tentang syakel atau qadiyah atau kias. Nah, jadi kias itu ya menyangkut qadiyah dan sebagainya, itu dibahas di dalam kitab ini secara kurang lebih utuh gitu loh di dalam pembahasan mantik. Nah, di dalam kita mengatakan istiqra tadi, maksud saya karena kebutuhan. Yang dicontohkan cuma kullu jismin mu'allafun wa kullu mu'allafin hadisun fa kullu jismin hadisun, itu syakel, ya kan? Kemudian yang kedua, di dalam syakel pertama maksud saya dari dorb yang pertama. Nah, dorb kedua kullu jismin mu'allafun wala syai'a minal mu'allafi biqadimin. Nah, itu kita istiqra, kita contohkan sederhana. Istiqra'nya apa? Kalau tadi yang dorb pertama itu sudah yang menjadi mi'yarul ilminya. Yang kedua itu adalah kita mencontohkannya dengan berarti wala syai'a minal mu'allafi itu naqidul kubro. Fala syai'a itu juga berarti naqidun natijah. Ya asalis ba'dul jismi lah. Ba'dul jismi itu dikaitkan dengan yang pertama. Kita menjadi satu kaidah. Itu namanya naqidus sughra. Wa kullu mu'allafin tidak disebutkan. Nah, yang nakid apalagi fa ba'dul jismi hadisun naqidun natijah misalnya. Dan seterusnya, itu yang rabi' naqidut tartib untuk semua darb di bawah masing-masing dari syakel 1, 2, 3 sampai ke 4. Itu contoh kita di dalam membahas kitab itu yang sudah kita khatamkan malam ini. Alhamdulillah, jadi kita bisa lebih banyak mengenalkan tentang mantik ini. Setidaknya memahami tasawur, ya, memahami tasawur yang selama ini di dalam kita belajar itu tasawur seperti tidak dikenal sama sekali. Dengan kita mengenal tasawur menjadi lebih mudah kita di dalam memudahkan kita di dalam belajar. Apalagi Imam Ghazali wanti-wanti di dalam kitab Al-Mustasfa, memang kalau orang belajar tadi itu tentang ilmu-ilmu apa saja, sampai dengan masalah soal itu tadi yang saya contohkan, ilmu dunia misalnya itu tetap menggunakan mantik. Jadi karena konteksnya adalah ilmu yang diikhtiarkan, itu artinya meskipun
ilmu tentang mantik itu adalah ilmu hati, maksudnya kita menggunakan hati, tidak menggunakan otak, tapi agar apa? Agar kias sebagai salah satu bagian dari metode kita di dalam berpikir tentang ilmu-ilmu agama, itu juga karena kita berharap agar hidayah yang diterima itu betul-betul menjadi ilmu yang bisa bermanfaat bagi kita, khususnya di dalam mempelajari ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu lainnya, karena kita ingin ibadahnya atau agamanya lebih baik. Saya kira itu, dan semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.